Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhyiddin Muhammad Jailani, NIM 28921502333, mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, semester 3. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi mata kuliah pengantar ekonomi makro yang berjudul tentang investasi dengan dosen pengampu Bapak Imhar SE MM. Tugas ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester. Yang pertama yaitu pengertian tentang investasi. Investasi atau penanaman modal atau peleburan adalah suatu kegiatan menanamkan modal baik secara langsung maupun tidak langsung dengan harapan pada waktu nanti pemilik modal akan mendapatkan sejumlah keuntungan dari penanaman modal tersebut. Kemudian jenis-jenis investasi berdasarkan waktunya. Ada jangka pendek dan jangka panjang. Yang jangka pendek yaitu jenis investasi ini relatif berumur pendek dengan hasil yang terlihat setelah 3-12 bulan. Istilah lain dalam investasi jangka pendek adalah investasi sementara. Instalasi jangka pendek ini memiliki dua bentuk, yakni instalasi ini harus berkualitas tinggi dan produk investasi harus liquid dan mudah dijual kembali. Investasi jangka panjang termasuk dalam kategori investasi membutuhkan waktu yang sangat lama, bertahun-tahun, untuk menunjukkan hasil dan pengembaliannya, misalkan dalam waktu 10 tahun. Salah satunya yaitu investasi saham. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi investasi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 faktor. Yang pertama adalah tingkat keuntungan investasi yang diramalkan, tingkat bunga, ramalan ekonomi yang akan datang, kemajuan dari teknologi, pendapatan nasional, situasi atau stabilitas keamanan. Itulah 6 faktor yang mempengaruhi investasi. Seseorang yang akan melakukan investasi akan memperhatikan faktor tersebut supaya investasinya tidak gagal atau menguntungkan buat mereka yang mau berinvestasi. Selanjutnya jenis instrumen investasi yang biasa digunakan. Ada kepercayaan investasi, saham. Kepercayaan investasi itu beberapa orang memiliki atau menggunakan trust investasi sebagai sarana investasi dengan mengetahui bahwa investasi trust dianggap sebagai investasi jangka panjang. Kemudian jenis instrumen saham yaitu alat investasi ini paling dikenal di kalangan masyarakat Indonesia. Mungkin Graham salah satu orang yang memiliki saham sebagai sarana investasi, artinya ketika Gramet membeli saham di perusahaan yang terdaftar, Gramet menjadi pemegang saham perusahaan itu dan berhak atas dividen. Kemudian emas dan logam mulia atau obligasi. Emas dan logam mulia merupakan salah satu alat investasi yang dikenal masyarakat Indonesia dari dulu sampai sekarang. Investasi ini cocok bagi Gramet yang menginginkan investasi jangka panjang dan cenderung aman. Obligasi adalah sertifikat utang jangka menengah hingga jangka panjang yang dapat dialihkan. Obligasi mencakup komitmen bahwa penerbit membayar bunga dalam bentuk bunga selama jangka waktu tertentu dan pada waktu tertentu membayar pokok utang kepada pemegang obligasi. Pendapatan bunga pemegang obligasi adalah kupon. Kemudian deposito tetap dan properti. Metode investasi lainnya adalah deposito berjangka yang dapat dilakukan di bank. Deposito berjangka ini memiliki bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan biasa. Selain itu, deposito berjangka memiliki tenggat waktu yang pasti, biasanya 3-12 bulan. Properti, biasanya orang akan sangat tertarik dengan jenis investasi ini jika sudah memiliki modal yang cukup. Alasan memilih investasi properti real estate telah menjadi salah satu kebutuhan pokok dan risiko dari investasi ini sudah pasti diminimalisir.
Kemudian jenis instrumen investasi yang biasa digunakan oleh orang lain itu asuransi. Asuransi berbasis investasi ini merupakan gabungan dari dua produk, yakni asuransi dan perwalian investasi, serta dana investasi lainnya. Umumnya premi yang Grameds bayarkan dikonversikan ke dalam satuan. Asosiasi dapat dibagi menjadi dua jenis, pembayaran premi dan investasi. Kemudian manfaat dari investasi. Apa sih manfaat investasi? Yang pertama itu melawan inflasi. Inflasi terjadi setiap tahun dan nilai mata uang menurun. Tanpa investasi, nilai uang Grameds akan tergerus setiap tahun. Oleh karena itu penting untuk mencari investasi yang memiliki return lebih tinggi dari inflasi. Kemudian manfaat investasi yang kedua itu menambah sumber masukan. Secara tidak langsung memberikan sumber pendapatan tambahan tentunya. Oleh karenanya disarankan untuk menyisihkan sebagian dari Grameds untuk investasi bulanan Grameds agar gaji bulanan Grameds bekerja. Kemudian manfaat investasi yang ketiga yaitu mencapai tujuan finansial yang lebih cepat. Jika Grameds bisa menabung hanya 1 juta rupiah per bulan, itu akan memakan waktu lebih dari 8 tahun. Namun jika Grameds berinvestasi dengan pengembalian tahunan rata-rata 12%, Grameds dapat mencapai tujuan itu dalam waktu 6 tahun. Nah, yang keempat, manfaat investasi adalah meningkatkan kekayaan atau aset. Hal ini dapat diterapkan pada investasi real estate, tanah, apartemen, dan pembelian rumah yang akan meningkatkan harga di masa yang akan datang. Manfaat investasi yang kelima, memenuhi kebutuhan di masa depan. Kemudian yang keenam, gaya hidup sederhana atau hemat. Dan manfaat lainnya itu terhindar dari hutang tentunya. Dengan gaya hidup sederhana, orang terhindar dari hutang. Mereka yang wajib berinvestasi lebih memilih untuk menghindari hutang dan hidup sederhana untuk meningkatkan situasi ekonomi mereka. Demikian ada 7 manfaat investasi ya yang sudah saya sampaikan. Presentasi singkat dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga